Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi panjang lebar mengenai satu bahasan yang mungkin semua pendidik di Indonesia sudah melaksanakan ini. Akan tetapi banyak di antara kita yang belum mengetahui, termasuk kami yang mungkin baru saja mengetahui melalui pendidikan guru penggerak, dan hari ini kami akan membagikannya untuk Anda sekalian, para pendidik yang ada di Indonesia. Nah, hari ini tema bahasan kita adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yang mana seperti saya bilang tadi bahwa ini adalah hal yang sudah lama sebenarnya secara natural dilakukan oleh semua guru, termasuk kami dan juga Anda. Nah, hari ini kita akan lebih mengenal apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, hari ini saya, Rifkan Hidayat, akan membawakan dialog ringan ini untuk Anda bersama dengan Ibu Herlena, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Palehari, kemudian juga Ibu Helni, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Palehari. Nah, hari ini kita akan berbicara panjang lebar mengenai hal ini. Ibu Herlena dulu mungkin, sebelum kita membahas apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya bilang bahwa ini natural aja, sudah dilakukan oleh semua guru di Indonesia. Nah, sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu apa sih? Benar kata Bapak tadi, sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu sudah banyak kita lakukan oleh tenaga pendidik. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar itu dilakukan. Contohnya seperti ini. Sebenarnya pasti seorang pendidik itu tahu siswanya yang mana yang suka membaca, siswanya yang mana yang suka menghitung. Kemudian ada siswa yang lebih suka bicara, ada siswa yang lebih suka mengerjakan sesuatu dengan berkelompok, ada juga yang malah sebaliknya. Jadi pada intinya seorang guru itu sudah tahu karakteristik, minat atau profil belajar dari seorang siswa yang dia didik di dalam kelasnya. Nah, jadi kata kunci dari pembelajaran berdiferensiasi adalah seorang pendidik mengetahui karakteristik, minat, dan profil belajar dari seorang guru. Dari seorang siswa maksud saya di kelas. Semua siswa, berarti dalam hal ini guru harus tahu karakter mereka, profil belajar, kesiapan belajar. Sama yang tidak kalah penting adalah minatnya, Pak. Minat juga. Oke. Nah, seberapa pentingkah ketiga hal tersebut dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Itu hal yang sangat penting karena kita sebagai guru itu bagaimana mencapai tujuan yaitu bagaimana anak berhasil dalam belajar, proses belajarnya. Jadi mereka tidak senyaman mereka. Bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi minat mereka itu muncul. Jadi mereka dengan senang hati melakukan pembelajaran. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin saya mau menambahkan, maksudnya gini, kita saja sebagai orang dewasa, kalau kita punya minat terhadap sesuatu, kita pasti akan semangat melakukannya. Ya, demikian juga dengan siswa kan, dengan anak, kalau dia merasa bahwa di kelas itu dia bisa menyalurkan minatnya, dia bisa menyalurkan kesukaannya, pasti dia akan nyaman di kelas itu. Ya, ini mungkin secara tidak sadar sudah dilakukan sebenarnya. Iya. Cuma minat itu tadi, misalnya kan minat-minat siswa berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita mengetahui minat siswa tersebut untuk memaksimalkan minat tersebut agar nanti pembelajaran siswanya enak, nyaman, dan merasa ini minat saya di sini. Jadi, nah itu bagaimana? Apakah ada urutan-urutan tahapan-tahapan bagaimana mengenal minat siswa? Nah, begini, jadi memang kalau di pembelajaran diferensiasi, tahapan yang paling awal yang harus dilakukan adalah memetakan minat anak, kemudian kesiapan belajar dan profil belajar anak. Nah, ketiga hal ini kalau misalnya kita petakan, itu salah satu caranya adalah dengan berkomunikasi. Kalau dalam PJJ ini mungkin komunikasinya bisa lewat Meet, bisa juga dalam bentuk Ibu? Bentuk chatroom atau bentuk form yang kita giring anak untuk bisa mengungkapkan sejujur-jujurnya. Kayak jenis kuesioner mungkin ya. Iya, betul. Nah, kemudian dalam penentuan minat ini peran serta pendidik lain atau mungkin dalam hal ini orang tua di rumah, di mana dalam hal pemetaan minat ini? Jadi dalam hal pemetaan minat, orang tua atau guru lain, pendidik lain punya
punya peran Andil, yang ya. andil yang cukup besar. Ya kan bisa memotivasi, kemudian bisa mengarahkan, menggiring gitu ya. Apa yang sebenarnya kadang-kadang kan anak tidak sadar, oh saya tuh sebenarnya minatnya di sini, sukanya di sini, atau kemampuan saya itu sebenarnya apa. Jadi mungkin boleh saya simpulkan bahwa setiap anak itu unik, karenanya mungkin perbedaan minat itu pasti ada. Iya. Dan tugas gurulah mungkin mengakomodir di mana minat-minat tersebut agar anak-anak ini kalau minatnya itu tersalurkan di sekolah, di kelas dalam hal ini, tentu mereka semangat belajarnya akan muncul. Mungkin gitu ya. Nah sekarang yang kedua, apa tadi? Ada minat, ada kesiapan Kesiapan belajar. belajar. Kesiapan belajarnya apa sebenarnya? Kesiapan belajar itu mengutip dari kata Tomlinson yang dia punya buku yang membahas tuntas tentang pembelajaran diferensiasi. Kata beliau yang namanya kesiapan belajar itu adalah kemampuan dasar anak sebenarnya dalam menghadapi pembelajaran yang selanjutnya. Nah kemampuan dasar artinya di semua pembelajaran itu sama atau beda-beda anak ini? Misal anak ini di pembelajaran matematika kemampuan dasarnya ada di strata tengah. Iya. Karena ada kemungkinan nanti di pembelajaran lain dia ada di bawah atau di atas. Iya, betul. Atau mungkin di KD yang berbeda dia mungkin. Akan lemah di situ, mungkin akan lebih kuat mungkin. Iya. Nah bagaimana cara guru mengetahui itu kesiapan belajar mereka? Apakah saat pembelajaran nanti dites dulu, prates atau gimana? Iya, seperti yang kami nyatakan tadi bahwa memang dengan komunikasi bisa, dengan kuesioner bisa. Iya, artinya guru meluangkan waktu dulu sewaktu pembelajaran dimulai, mereka mendata dulu mungkin secara Iya, tidak iya, langsung betul. ya. Ini kesiapan belajarnya sampai di mana? Iya. Nah fungsi kesiapan belajar itu diketahui guru untuk apa sih? Nah, jadi gini kan sebenarnya kalau mau dirumuskan secara rinci lagi, jadi pertama kita tahu dulu memetakan kesiapan belajar anak. Ya. Kemudian keduanya, setelah itu kita bisa menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai dengan anak masing-masing. Iya. Walaupun secara global memang sama tujuannya. Tapi ada anak yang bergerak dari satu titik A, ada anak yang bergerak dari titik B. Yang kita lihat, kita pantau, yang kita nilai adalah bila dari titik A, anak yang dari titik A tadi sedikit ada perkembangan. Yang dari titik B nanti juga ada sedikit perkembangan. Jadi penilaiannya pun nanti bersifatnya berkelanjutan ya Ibu ya. Betul. Jadi anak tidak start pada kompetensi yang dasar yang sama mungkin. Misalnya kalau kami ngajar matematika, misalnya ada anak yang kompetensinya berhitungnya sudah mahir. Iya. Ada yang anak yang kompetensi untuk berhitungnya Masih masih belum. belum terlalu mahir. Maka mungkin anak A akan lebih cepat. Iya, Nah, pasti. iya. Kemudian anak B berarti perlu penanganan khusus. Nah, penanganan khususnya itu yang mungkin dimaksud dengan diferensiasi proses. Oh gitu. Iya. Artinya selama ini tadi seperti kita kembali ke awal pembicaraan memang benar bahwa siswa itu secara alamiah sudah dikenal oleh gurunya. Iya. Dan guru kadang-kadang sudah langsung memberikan perlakuan yang Natural gitu sedikit ya. berbeda terhadap Iya. murid-murid yang berbeda-beda. Iya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan sih sebenarnya gini, pembelajaran berdiferensiasi dengan 32 siswa bisa dalam satu kelas tidak mungkin kan, dengan satu anak perlakuan berbeda, dengan satu anak Nah perlakuan itu dia, berbeda. kan perlu jadi guru super. Iya. gitu. Kan tidak mungkin ya. Iya. Nah, tapi kan kita bisa memilih gitu strategi yang memudahkan kita, tapi pelayanan pendidikan Nah, itu terhadap anak itu Eh. bisa kita maksimalkan. Ya, strategi tadi. Gimana Bu Rani strateginya? Jadi strategi belajar di dalam kelas yang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya guru sudah tahu bagaimana cara untuk murid ini lebih nyaman belajarnya, bagaimana menarik minat belajar murid, bagaimana juga murid itu bisa termotivasi dengan semangat, dengan tujuan apa yang sesuai dengan minat mereka lah, seperti itu. Kalau berdasarkan Tomlinson, strategi pembelajaran itu ada 3. Jadi ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konteks dulu, Ya. kemudian diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk.
Di diferensiasi konten itu bagaimana contohnya misalnya kita menyajikan berbagai sumber belajar yang bervariasi yang bisa diakses murid kapanpun. Jadi murid yang misalnya berkemampuan lemah, dia kan bisa mengulang-ulang misalnya kita membuat video pembelajaran. Jadi murid itu bisa mengulang-ulang apa yang kita jelaskan. Jadi lain halnya misalnya dengan kemampuan anak yang memang sudah sekali belajar langsung dapat mencerna apa yang inti yang dipelajari. Nah ini kan video pembelajaran. Iya, betul. Ada mungkin anak yang tidak audio visual. Iya, Nah, betul. audio visual. Nah bagaimana cara guru bisa menyediakan semua media tersebut untuk sekali pembelajaran? Bisa Nah, nggak disediakan langsung? Bisa itu Bisa. Pak, bisa. Misalnya tadi kan bisa selain dengan video, anak bisa mencari materi-materi online kan sekarang. Betul. Iya, Iya, benar. betul. Itu lebih dekat dengan teknologi. Iya, Iya, dia betul. memang hidup di zaman teknologinya sudah Iya. luar biasa maju kan. Iya. Ya. Disitulah mungkin letaknya diferensiasi konten. Akhirnya dia bisa memilih gitu, yang mana dia suka. Sesuai dengan Sesuai gaya dengan belajar. gaya Nah, belajarnya. ya, profil belajar mereka seperti apa. Nah itu yang ketiga kan. Iya, Ya, betul. Nah, mungkin ada kaitannya tadi lah. Iya, iya. Strategi yang diterapkan oleh guru dengan guru itu tahu profil belajar dari siswa. Iya. Mungkin itu tadi. Iya. Nah yang ketiga mungkin profil belajar langsung aja kita singgung, kita ulas ke sana Mm. supaya ada keterkaitan antara ketiga hal ini. Ya, jadi profil belajar siswa tadi ada 3. Nah, yang pertama visual, yang kedua kinestetik, Ya. yang artinya dia suka yang nyata gitu, yang Ya, nyata dengan bergerak. bergerak gitu. Iya. Kemudian yang ketiga apa, Bu? Auditory. Oh, auditory itu apa, Bu? Auditory ya seperti tadi video pembelajaran, misalnya dia suka melihat yang Pendengaran mungkin nggak oh begitu. iya sorry, ya betul. Auditory Ah, mungkin dia suka dengan Ya dia hanya mendengar misalnya podcast, misalnya dia iya. suka Ah, mendengar ya. Jadi itu juga sebagai salah satu yang harus dipertimbangkan sebelum menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Iya, tentu ini tugas guru kalau mengetahui seperti ini agak berat juga ya. Ya, guru harus keluar dari zona nyaman mereka. Iya. Iya, intinya sebenarnya kita sudah melaksanakan Iya. dan selama ini tidak merasa berat, tapi Iya. setelah kita tahu wah ternyata banyak tugasnya nih, lalu jadi berat. Iya. Nah, bagaimana supaya kita merasa enjoy? Karena kan kalau gurunya enjoy ketika berada di suatu pembelajaran, tentu lingkungan belajar itu jadi nyaman gitu ya. Ya, betul. Jadi murid mau memerdekakan murid belajar, berarti gurunya harus merdeka juga. Iya. Ya, seperti itu. Maka lingkungan pun lingkungan belajar harus bisa di-create oleh seorang guru supaya muridnya nyaman, minat mereka terakomodir, Betul. profil belajar mereka bisa juga terakomodir dalam pembelajaran, Ya. kesiapan belajar mereka jadi titik mereka beranjak untuk belajar gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin lebih jelasnya ini kita berbicara kasus mungkin. Ada nggak kasus yang bisa kita ketengahkan mungkin buat Bapak Ibu pendidik yang ada di rumah supaya lebih memahami sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu dalam skala praktek gimana sih? Ada ini, kami sudah siapkan 3 kasus ya untuk tingkatan-tingkatan yang berbeda. Ada yang SD, ada SMP, ada yang Ada SMA. Oke. Mungkin bisa dibacakan atau ditampilkan saja. Oke, bisa. Oke. Oke, kalau kita berbicara mengenai kasus satu yang sudah tadi kita saksikan bersama, nah ini kebetulan guru matematika nih kelas 10 berarti di level SMA. Dan mungkin bisa dijelaskan diferensiasi yang terjadi dalam pembelajaran pada kasus pertama ini bagaimana? Ibu Leli mungkin? Ya, mungkin kita mulai dari diferensiasi kontennya dulu ya. Sebenarnya dari kasus tadi, Bu Arsi itu sudah melakukan pemetaan tentang kesiapan belajar anak. Jadi di diferensiasi konten, mungkin Bu Arsi bisa melakukan misalnya anak mengakses sumber belajar itu bervariasi. Terserah mereka mau lewat YouTube, mau dia lewat Google, terserah mereka.
kan sudah ada kata kunci di awal yaitu fungsi logaritma dan fungsi eksponensial tadi. Jadi anak tinggal mencari kata kunci itu aja. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian ada diferensiasi proses, mungkin gimana? Ya, kalau untuk diferensiasi proses, karena sudah tahu ada kelompok A, B, dan C, pembelajaran diferensiasi tadi kan bisa dilakukan dengan melakukan pengelompokan secara fleksibel. Jadi anggap saja ini sudah terkelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kita lakukan perlakuan yang berbeda. Untuk kelompok A yang sudah memiliki dasar fungsi eksponen dan fungsi logaritma yang bagus, dia bisa langsung masuk ke dalam soal-soal kontekstual, mengaplikasikan pengetahuan awalnya yang sudah mapan gitu ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah kontekstual. Kalau kelompok B berarti dia kan perlu banyak latihan lagi, latihan untuk supaya lancar mengaplikasikannya itu. Jadi kalau bisa A dan B itu hanya sedikit perbedaan perlakuan. Nah, yang agak berbeda sekali itu yang di kelompok C. Dasar untuk menyelesaikan soal kontekstual dia tidak punya. Nah, bisa jadi kalau untuk kelompok A dan B itu dia bisa diskusi mandiri dengan temannya. Kita beri waktu dia diskusi mandiri. Tapi kalau untuk kelompok C mungkin bimbingannya lebih diarahkan kepada guru yang lebih banyak membimbing. Iya. Takutnya nanti kalau tidak ada bimbingan guru secara maksimal, nanti kan arahnya malah kemana-mana. Tapi kalau A dan B masih bisa, karena dia punya dasar yang sudah kuat, cuma B aja belum lancar. Berarti kan dasar ada, tapi belum lancar. Itu kalau untuk pendekatan prosesnya, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Nah, kalau produknya gimana, bisa nggak nih? Supaya guru juga melakukan pembelajaran tidak cuma kontennya dan prosesnya yang berdiferensiasi, tapi juga produk ini maksudnya gimana nih? Diferensiasi produk itu kan nanti ada hubungannya dengan penilaian. Sementara untuk pembelajaran diferensiasi itu menginginkan memang penilaian itu tidak hanya satu kali pertemuan atau apa, dia berkelanjutan. Iya. Jadi kalau misalnya produk bisa saja langsung ada penilaian produk, bisa juga tidak. Jadi cukup dengan penilaian perkembangan pengetahuan. Tapi kalau misalnya mau juga nih ada penilaian diferensiasi produknya, bisa dilakukan gini, mungkin disajikan 3 kasus kontekstual. Ada yang membahas ceritanya, ada yang tentang olahraga. Mungkin anak yang suka olahraga dia akan memilih itu. Ada yang suka kesenian misalnya, kita sajikan bentuk soal kontekstual yang ada hubungannya dengan kesenian. Atau ada anak yang sukanya sains, kita arahkan saja soalnya kontekstualnya ke dalam bentuk sains. Mungkin saya tambahkan sedikit, bisa juga misalnya kan dia unjuk kerja nih, kan tadi kelompok, bisa juga nanti misalnya ketika dia presentasi dia hanya menampilkan PPT aja, bisa juga dia menampilkan dengan bentuk video pembelajaran misalnya juga bisa. Jadi tergantung mereka maunya seperti apa ketika menampilkan apa yang mereka pahami sudah dengan tujuan itu. Mungkin yang tidak kalah penting setelah melakukan strategi pembelajaran diferensiasi, kita sebagai guru harus merefleksi pembelajarannya. Nah, itu yang paling penting. Iya, itu yang paling penting. Merefleksi hasil pembelajarannya. Nanti kita lihat apakah pembelajaran ini benar-benar bisa mengayomi kebutuhan belajar siswa. Efektif atau tidak ya. Sehingga tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu bukan hanya milik kita, tapi juga milik guru. Maksudnya dengan milik siswa. Jadi menarik sekali nih ya. Pembelajaran berdiferensiasi, dan memang saya sendiri juga sebagai guru sudah melaksanakan, dan mungkin ibu juga sudah melaksanakan, tapi baru tahu ternyata begini konsepnya. Itu konsepnya. Baik, kalau kita berbicara di kasus pertama sudah cukup jelas mungkin ya Bu Arsi, bagaimana dia merawat murid-muridnya, sudah ada diferensiasi dalam konten, proses, dan mungkin juga dalam produknya ya. Jadi seorang guru harus bisa menyajikan suatu pembelajaran diferensiasi yang mana anak itu merasa senang, gembira, karena kenapa? Minat mereka, kesiapan belajar mereka terakomodir dengan baik di kelas. Nah, kemudian mungkin kita langsung beralih ke kasus yang kedua mungkin ya. Oke, kasus kedua ini tentang Ibu Rina yang mengampu pelajaran PPKN di kelas 9.
Nah, di kasus yang kedua ini, Ibu Rina sepertinya ini seperti guru-guru kebanyakan. Termasuk kita mungkin sebelum mengenal pembelajaran diferensiasi ini, bagaimana mengajar, bahwa kebanyakan dengan metode ceramah memang. Sulit sekali kalau di luar metode itu menyampaikan materi, siswa aktif itu memang perlu ekstra keras, kerja yang ekstra keras. Nah, sekarang Ibu Rina mau berubah ternyata. Nadine sudah dilakukan seperti ini. Nih, mungkin langsung aja kita akan bahas kasus yang kedua ini. Siapa dulu, Ibu Helena? Boleh saya dulu misalnya. Misalnya tadi kan Ibu Rina sudah mengetahui, sudah memantapkan bahwa gaya belajar anak itu ada yang audio visual, ada juga secara kinestetik. Jadi mungkin di profil belajarnya itu kita bisa mendiferensiasikan. Kalau misalnya di audio visual, misalnya anak itu dibebaskan untuk mencari sumber belajar mereka yang inginkan, misalnya lewat internet, lewat sumber-sumber lain. Kan anak sekarang kan ya kalau masalah internet itu mereka sudah ahlinya, ya betul. Kemudian kalau misalnya di kinestetik, misalnya mereka bisa menganalisis observasi langsung. Ya betul, mengobservasi langsung di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, misalnya seperti itu. Karena kan anak kinestetiknya anak yang suka bergerak. Iya. Jadi otomatis ketika mereka turun mengobservasi langsung, Langsung itu akan tersalurkan mungkin tersalurkan gaya belajar mereka. Nah, dalam hal ini kalau Ibu Rina ingin merubah metode ceramahnya menjadi metode yang bisa berdiferensiasi, nah cara pertama ini mungkin bisa diakomodir oleh Ibu Rina. Nah, kemudian bagaimana dengan minat anak yang beda-beda itu memasukkan ke dalam konsep pembelajaran berdiferensiasi? Seperti apa jadinya dalam kasus kedua ini? Mungkin nanti dimasukkan ke dalam proses. Iya. Di proses kembali lagi anak bisa memilih, dia bisa memilih budaya, bisa memilih sosial, ekonomi, gender lah untuk dipresentasikan nanti atau untuk dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Nah, cara mempresentasikan ini nanti kita masuk ke diferensiasi produk. Bisa dia menyajikan presentasinya bentuk PowerPoint saja, atau bisa bentuk lagu, atau bentuk musik lagu, kalau musik lagu, kalau suka pidato boleh pidato, Kalau suka matematika, kalau suka matematika grafik, bisa bentuk grafik, statistiknya, diagram batangnya, mungkin seperti itu. Jadi semua minat anak di kasus kedua ini, misalkan Ibu Rina mau mendiferensiasi, bisa saja di awal ketika materi mau didapatkan, mendapat materi tambahan. Yang terakhir bisa yang kedua bisa dalam prosesnya, atau dia saat dia presentasi tadi kan, ini sesuai dengan tujuan tadi, dia menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman bla bla bla. Nah, artinya dia menyampaikan itu, dia suka musik, artinya menyampaikan nanti bikin lagu boleh ya. Begitu. Jadi komplit ini. Kalau untuk kasus Ibu ini kali ini komplit, bisa diferensiasi kontennya ada, di prosesnya ada, produknya juga ada. Oke, semakin menarik pembahasan kita setelah melihat dua kasus ini. Nah, sekarang kita akan beralih ke kasus yang ketiga. Kasus ketiga ini tentang Pak Anto yang mengajar di kelas 1 sekolah dasar. Wah, sekolah dasar ini ekstra lagi. Karena seperti kita ketahui, kalau anak SMA kan manut-manut aja, anak SMP masih ada unsur mandirinya, ada unsur mandiri. Nah, sekolah dasar ini gimana nih? Kita lihat kasus ketiganya berikut. Nah, di kasus yang ketiga ini mungkin kasus di masa normal ya. Kalau yang dua tadi kan tidak cuma di masa normal, bisa juga diterapkan di masa sekarang ini, di waktu pandemi, di mana pembelajaran jarak jauh itu mungkin dilakukan oleh seluruh sekolah, hampir seluruh sekolah. Mungkin ada yang sudah mulai menerapkan pembelajaran tatap muka, ada juga mungkin yang masih jarak jauh. Kalau sekolah kita masih ke jarak jauh, jadi untuk kasus yang dua tadi bisa langsung diterapkan untuk jarak jauh. Nah, sekarang kasus ketiga ini mungkin kita ke
pembelajaran di waktu normal ya. Mm-mm. Nah, mana Pak Anto tadi sudah seperti kita dengarkan bersama, ini dia mengajar di sekolah dasar dengan 32 murid dan punya kemampuan berbeda-beda. Nah, ini gimana nih cara Pak Anto agar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Ya. berdiferensiasi di dalam KBM-nya? Oke. Mungkin Ibu Herlina bisa. Di sini kan ada anak yang tidak bisa membaca Iya. dan tidak bisa 6 orang ya? menulis, 6 orang. Kemudian ada lagi yang menariknya di sini 2 orang anak yang mengalami penglihatan sedang. Berkebutuhan khusus. Ya, berkebutuhan khusus. Mungkin karena ini tadi dilakukan untuk pembelajaran langsung di kelas. Iya. Jadi yang pertama kali harus dilakukan oleh Pak Anto adalah mengkondisikan kelas sehingga yang 2 orang ini jadi prioritas utama untuk duduk di depan. Benar. Benar ya, gitu ya. Kalau mereka duduknya di belakang, Otomatis bisa kesulitan. tertidur dia. Ya. Ini kan cuma penglihatan sedang, berarti Ya, otomatis sedang. dia sebenarnya melihat, cuma mungkin ada sedikit kendala saja. Ya, Ya, oke. itu yang pertama. Kemudian bisa jadi untuk kelompok yang sudah bisa membaca dan menulis, Pak Anto bisa menyajikan bentuk cerita menarik yang ada gambarnya, mungkin ada tulisannya sedikit gitu kan. Cerita ini tentang bagaimana merawat anggota tubuh. Kemudian Cerita bergambar ya? cerita bergambar. Kalau untuk kelompok yang kedua yang belum bisa menulis dan membaca, nanti dia bisa kita sajikan, Pak Anto sajikan itu bentuk video. Nah, kalau memungkinkan di kelas nih bisa menonton video. Kalau tidak memungkinkan, Mungkin Pak Anto yang bercerita. iya, ya? mungkin Pak Anto yang bercerita, Pak Anto yang memperagakan, misalnya membawa sabun. Oh, sabun ini untuk merawat anggota tubuh yang mana? Oh, sampo ini nanti untuk merawat bagian tubuh yang mana? Nah, metode yang kedua ini bisa dilakukan juga untuk si yang anak yang berkebutuhan khusus tadi. yang 2 orang tadi. Iya. Jadi Pak Anto mungkin cuma diferensiasi kontennya bisa dilakukan 2 macam. Ya, untuk yang sudah bisa membaca dan menulis, dan yang kedua tadi untuk yang 2 kelompok yang berbeda tadi. Oke, mungkin ada tambahan sedikit. Saya rasa sudah mencakup semuanya. Jadi sudah ini. Di prosesnya itu ya. Iya, Nah, betul. kemudian kalau misalnya nanti untuk di diferensiasi produknya, anak yang bisa menulis dan membaca tadi bisa menuliskan pemikirannya secara singkat gitu kan, tentang bagaimana merawat anggota tubuh tadi. Mungkin di penilaian bisa nanti ya. Iya, di Ya, penilaian bisa. maksudnya di Penilaian. produknya tadi kan. Hmm. Nah, kalau untuk anak yang belum bisa membaca dan menulis, mungkin dia bisa mengucapkan secara lisan, Iya. bercerita mungkin di Bercerita depan di depan kelas, kelas. Depan sama teman-temannya. juga dengan yang berpenglihatan sedang. Sedang. Iya. Artinya di pembelajaran berdiferensiasi itu ada keterkaitan antara pertama persiapan oleh guru dalam bentuk RPP ya. Jadi Itu RPP-nya pasti, dia jadi ikuti, pasti gitu. ya. Kalau FPP kan semua metode atau strategi pembelajaran memang harus kita Iya. rancang. Cuma selama ini kita menuliskan untuk umum kan. Iya. Nah sekarang mungkin kita perlu menuliskan langkah-langkah yang mana anak-anak dengan minat profil belajar. Iya. dengan- Itu sebagai pertimbangan utama. Nah, sebagai pertimbangan ketika menyusun RPP. Nah ini ada sedikit PR mungkin buat kita para pendidik di Betul. seluruh Nusantara, bahwa dalam bentuk RPP yang akan kita susun di pembelajaran berdiferensiasi tentu perlu mengakomodir 3 hal ini. Pertama tadi minat siswa, Iya. kemudian yang kedua kesiapan Siapan belajar belajar. mereka, yang terakhir profil belajar dari siswa. Iya. Yang mana ketiga hal ini tentu berbeda-beda setiap Iya, murid. setiap murid, setiap Iya. kompetensi yang akan kita capai. Artinya kalau persiapannya sudah matang, guru sudah mengakomodir itu, tinggal actionnya aja lagi ya. Iya, Iya. betul. Aha. Dan yang terakhir tentu perlu ada keterkaitan antara proses pembelajaran dan juga penilaian. Kadang-kadang kita lepasnya di daerah penilaian. Penilaian disamaratakan, sementara murid tadi kita tahu sebenarnya Iya. kan beda-beda. Iya, startnya di tempat yang berbeda. Iya, startnya berbeda, gaya belajar berbeda. Tentu penilaian pun harus Ada perbedaan. ada perbedaan juga dikondisikan. Kenapa? Mungkin jawabannya adalah supaya siswa itu merasa nyaman, senang, gembira ketika belajar, jadi potensi mereka bisa lebih maksimal. Iya, betul. Yang pasti anak merasa dia memiliki pembelajaran. Pembelajaran ini buat anak, Oh, bukan benar buat ya, itu dia. Ya. Jadi student center. Iya, Jadi student center. sekali lagi pendidikan kita harus
titik beratnya adalah anak yang utama. Iya. Selama ini mungkin guru merasa pembelajaran adalah dari mereka untuk anak. Nah sekarang anak seperti mungkin agak mirip CBSA juga ya. Betul. Cara belajar siswa aktif, anak yang aktif. Iya. Nah itu Kita hanya fasilitator aja. hanya fasilitator, Mendampingi saja. mendampingi, dan itu tugas yang tidak gampang sebenarnya. Iya. Tapi juga tidak sulit apabila mulai dilakukan. Walaupun dari- sulit, tapi kalau kita mulai melakukan, insya Allah kedepannya pasti bagus. Iya, artinya berproses. Guru pun Iya, juga perlu proses, berproses iya. seperti halnya siswa ketika belajar. Nah, para pendidik yang ada di Nusantara, mungkin ini yang jadi pembicaraan kita pada kesempatan hari ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dan mudah-mudahan tema kita hari ini bisa memperkaya hasanah keilmuan kita tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin seperti saya sebutkan tadi sudah kita laksanakan secara natural alamiah, tapi sekarang kita sudah tahu konsepnya bagaimana. Nah mudah-mudahan kita bisa menerapkan, mempraktekkan dalam kegiatan belajar mengajar kita. Dan kita doakan juga Bapak Ibu-ibu bahwa pandemi ini bisa segera berakhir, Amin. sehingga kita bisa kembali masuk bersekolah, anak-anak bersekolah, kita kembali mengajar dan bisa menerapkan dengan berdiferensiasi ini tidak dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Baik, mungkin sampai di sini dulu dialog kita. Terima kasih Bu Herlena dan Ibu Helni atas kehadirannya. Terima kasih kembali. Kita kembali lagi bertemu dalam tema-tema yang menarik untuk dibahas, tentunya bermanfaat untuk kami dan untuk Anda, untuk seluruh pendidik di Nusantara. Di Nasratul Mustaqim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.